Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kelompok kami membahas materi yang berjudul teori inflasi. Kelompok kami beranggotakan Rizkia Yulia, Siti Fatimah, Tara Aulia Putri, Muhammad Ridho Ma'arif, dan Muhammad Maulana. Langsung saja ke materinya. Pengertian inflasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inflasi dipahami sebagai kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya uang kertas yang beredar, sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Kemudian berakibat terjadinya penurunan daya beli uang. Dengan kata lain, inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadinya kenaikan harga secara absolut atau tajam yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga nilai uang turun secara tajam dengan kenaikan harga-harga tersebut. Baik, selanjutnya ada faktor pendorong inflasi. Jadi inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply atau cost push inflation. Dari sisi permintaan atau demand full inflation, dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah atau administrative price, dan terjadi negatif supply shock akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab demand full inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan perilaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Macam-macam inflasi. Macam-macam inflasi dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu 1. Inflasi rendah, kedua inflasi menengah, dan ketiga inflasi berat, keempat inflasi sangat tinggi. Selain itu, macam-macam inflasi berdasarkan sebabnya, yaitu demand full inflation. Inflasi ini terjadi sebagai akibat pengaruh permintaan yang tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah penawaran produksi. Selanjutnya, cost push inflation. Inflasi ini disebabkan karena kenaikan biaya produksi. Ini disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Bottleneck inflation. Inflasi ini dipicu oleh faktor penawaran atau supply atau faktor permintaan demand. Kebijakan dalam menekan inflasi. Goncangan yang terjadi pada perekonomian global dapat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Untuk menguranginya dibutuhkan kebijakan yang efektif dan efisien, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal, dan dengan berbagai kebijakan ekonomi lainnya. Pemerintah menggunakan kebijakan moneter sebagai pengendali inflasi, yaitu stabilitas harga. Terbentuknya sistem moneter syariah diharapkan menjadi solusi dari kegagalan yang diakibatkan oleh sistem moneter konvensional yang terpaku pada sistem bunga. Kebijakan moneter melalui jalur harga aset adalah suatu kebijakan moneter yang juga akan mempengaruhi perkembangan harga-harga aset lain, baik harga aset finansial seperti obligasi dan harga saham, maupun aset fisik khususnya harga properti dan emas. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.